Oke, di video kali ini kita bakal bahas fisika sebagai proses ilmiah. Jadi sebelumnya kita udah bahas fisika sebagai produk ilmiah, dan sekarang kita butuh pengertian. Fisika itu bukan cuma sekedar kumpulan fakta atau rumus, tapi fisika adalah mesin pencari kebenaran yang tersusun sebagai proses. Nah, jadi yang patut kita ketahui sebagai dasar yaitu hal tadi, fisika bukan sekedar produk, tapi sebuah proses yang panjang. Banyak orang mengira fisika itu cuman hafalan rumus atau hitung-hitungan. Padahal rumus itu hasil akhir dari perjalanan panjang yang disebut proses ilmiah. Fisika adalah metode, sebuah cara berpikir sistematis yang mengubah rasa penasaran menjadi sebuah pengetahuan yang luas. Dan dari pengetahuan itulah kita membangun teknologi, menjawab misteri alam, bahkan mengubah dunia. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dalam proses ilmiah. Jadi dalam proses ilmiah ini memiliki 6 langkah dasar yang sudah digunakan sejak zaman Galileo hingga para ilmuwan di masa kini. Jadi yang paling pertama dan yang paling penting adalah observasi. Observasi itu bagaimana kita mengamati sebuah kejadian atau fenomena, dan kita harus penasaran juga kenapa itu bisa terjadi. Contohnya, Newton yang melihat apel terjatuh ke bawah. Dia pun bertanya-tanya, kenapa apelnya jatuh ke bawah? Nah, itu pun menjadi dasar penasaran yang hingga kini menjadi rumus gravitas. Yang kedua itu perumusan masalah. Dari pengamatan tadi lahir pertanyaan yang lebih spesifik dan juga dapat diuji. Misalnya, apakah massa benda mempengaruhi kecepatan jatuhnya? Misal, apel dengan batu yang dijatuhkan lebih cepat mana? Nah, masalah ilmiah harus bisa diuji dan dijawab melalui data, bukan asumsi. Yang ketiga itu penyusunan hipotesis. Kita dapat membuat dugaan sementara yang masuk akal dan juga dapat diuji. Contohnya, massa benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya jika hambatan udara diabaikan. Hipotesis bukan sekedar tebak-tebakan, melainkan prediksi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi bukan asal karena ini lebih berat atau gimana langsung kita hipotesiskan. Yang keempat adalah eksperimen, yakni inti dari proses ilmiah. Eksperimen dirancang untuk menguji hipotesis dengan meminimalkan faktor pengganggu. Contoh, menjatuhkan dua benda bermassa berbeda dari ketinggian yang sama, lalu mengukur waktu jatuhnya, yang dimana kita melihat kunci eksperimen seperti terkontrol, terukur, dan dapat diulang. Yang kelima, kita masuk ke analisis data dan penarikan kesimpulan. Dari 4 tahapan tadi yang sudah kita lakukan, yang kelima ini adalah analisis data dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, apakah hasilnya mendukung hipotesis atau malah menolaknya dan perlu direvisi. Contoh, jika dua benda jatuh dalam waktu yang sama, hipotesisnya diterima, dan jika berbeda, hipotesisnya ditolak dan menjadi bahan belajar atau perbaikan. Nah, yang terakhir itu adalah publikasi atau dikenal sebagai komunikasi ilmiah. Jadi pengetahuan baru tidak boleh berhenti di kepala sendiri, tapi kita harus menyebarkan ilmu pengetahuan itu, harus dibagikan dan untuk diuji ulang oleh orang lain, serta dikritisasi oleh ilmuwan kredibel lainnya. Kita bisa membuat publikasi itu dapat berupa jurnal, presentasi, atau kita mengutarakannya dalam forum ilmiah, atau bahkan kerjasama lintas negara. Sains bersifat terbuka dan kolaboratif. Proses ilmiah adalah mesin pencipta ilmu. Produk seperti rumus, hukum, dan teori adalah hasil olahan dari proses ini. Oke. Yes.